Cuma 24 jam ya, nggak sampai ya, 8 jam kerja ya. Ya kan Finger itu jam 8 sampai jam 5 di bank itu. Iya. 100 sampai 150 ya Mbak. Oh 50 sampai 100. Aduh. Iya, kebanyakan karyawan. Bayangin ya, omset 50 juta, omset kan penjualan. Anggap saja harga pokoknya itu naik, dari beli, perusahaan dagang manufaktur atau dagang mesti lah ya, dari beli jual lagi itu paling pokok naikin berapa persen sih? Soalnya di tahun-tahun ini saya lihat rasanya itu menurun banget sih dari di tahun 2012 itu menurun banget. Bayangin ya, anggap aja sebulan omset 50 juta. Kalau dari naik harga itu 20%, berarti kenaikannya kan dengan 20% kalau kasarnya kali 50 juta kan cuma 10 juta. Iya, sekitar. Jadi dibayar kepala akuntansi, kepala cabang, kepala departemen, kepala tuaris, administrasi. Banyak itu Bu, pasti banyak lagi itu, lebih banyak. Gajinya piro? 10 juta. Didum Dicumur habis. itu satu orang ya. 10 juta bagi 6. Gajiannya berapa? Enggak tahu. Sejuta. Jualnya itu 100 juta. HPP-nya 70%, berarti labanya paling 30. 20 juta. 30 bagi orang, enam doang ya. 5 juta. Habis Bu, nggak ada laba. Berarti gali lubang tutup lubang Bu. Sistemnya itu gimana? Teorinya itu gimana? Misalkan tentang
Ibu. Jadi semua itu sudah gambarnya yang menunjukkan bahwa aku memang melakukan itu gitu loh. Kayak input nilai pajak kan nggak mungkin nilai tok sing boleh gitu. Benar nggak? Ya enggak. Bayangkan saya, mana mungkin input nilai masa 10 juta, 20 juta, inputnya dia kan? Benar nggak? Nah itu yang harus jelaskan. Ya. Terus kelemahannya di mana? Salah tahu itu setiap jenisnya. Kayak tas, itu tas keluar. Dan tas keluar itu kan logikanya ada tas kecil, tas besar. Dan kan tas kecil itu di sana apa? Ada nggak tas kecil? Ada. Sistemnya apa ya? Kompresor atau fluktuasi? Nggak tahu. Nah, terus itu berarti kita keluarin tas besar semua. Kalau tas besar itu berarti keluarnya pakai cek. Pakai bank. Keluarin uang dari bank caranya transfer. Jadi ada bukti, kan ada bukti keluar kas sama bukti keluar bank. Itu kamu bandingkan. Ini ada kayak invoice-nya gitu, apa kayak dokumen berkasnya gitu. Jadi kalau misalnya Hanya dokumennya yang kamu boleh ngomong dokumen. Tapi dokumen kamu ada nggak gambaran? Aku dulu. Karena terus terang ya, saya itu orang sistemnya. Jadi kalau saya bicara dokumen, itu harus nampak. Oh dokumennya itu ini, apa nama dokumen itu harus jelas. Di sistem itu ada yang namanya memo kredit, memo debit, ada faktur, ada fakturan invoice, terus ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti transfer. Nah, jadi yang mana dari sekian bukti itu yang kamu periksa, diperiksa yang mau diperiksa, berarti antara bukti kas keluar dengan bukti keluar kamu periksa. ya berbentuk invoice gitu, waktu itu. Terus akan memeriksa bukti kas keluar, titik. Iya. Kedua, periksa bukti kas keluar bank, gitu. Atau yang kamu periksa adalah antara bukti kas keluar, kamu periksa dengan bukti keluar bank. Enggak. Oke. Kalau itu bukti kas keluar, yang kamu periksa apanya? Itu ini Bapak nominal yang di website DNS sama yang di menu catatan kas. Ya berarti kan bukan memeriksa bukti kas keluar kan? Yang kamu periksa buktinya atau mutasinya? Buktinya. Aku tuh susah. Ini seandainya ini dokumen ya. Nah dokumen ini mau periksa. Iya ya. Dokumennya ini mau periksa. Iya. Sama ini dicocokkan sama yang di PDF. Ini kan dokumen bukti kas keluar. Bukti keluar kas kamu ini. Nah kamu periksa bukti keluar kas ini. Iya. Yang kamu periksa apa ini bukti? Nominal nama. Saya tahu nominalnya kamu periksa. Iya. Terus kamu tahu bahwa nominalnya betul dari mana? Dari ini website DNS. Berarti kan bukan ini yang kamu periksa. Maksud saya. Iya. Kamu bukan memeriksa buktinya, yang periksa bukti itu biasanya yang tanda tangan bukti, karena dia tahu transaksinya. Lah kamu kalau nggak tahu transaksinya, kamu suruh begini, misalkan saya datang ya, masa kamu, oh, Selamat malam. ini periksa bukti ini, bukan kamu terus ngomong, apa yang periksa pak? Betul
salting ibu. Saya udah dapat pemeriksaan bukti kas keluar. Bukti itu kan dokumen. Dokumen keluar ini kas keluar kamu periksa. Oh pelanggannya, pelanggannya fakta. Tak periksa apa nih? Pelanggan punya pelanggan fakta. Ini diperiksa buktinya betul ya? Nah. Berarti memeriksa laporan mutasi kas keluar dengan bukti kas keluar, betul nggak? Nah, itu orang sistem tuh harus ngomong yang benar. Kalau kamu jadi konsultan sistem, ngomong ke perusahaan, tugas mahasiswa magang nanti kan jadi magang ya Pak, suruh periksa bukti kas keluar. Bingung dia, benar nggak sih? Iya. Ya, periksa laporan mutasi kas keluar kas dengan bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu bentuknya DKK atau invoice. Ini kan aku nggak tahu gimana. Punya aset nggak tahu nanti nggak tahu. Punya aset yang kalau kamu taruh di mana? Ada. Karena udah dewe. Kalau bukti keluar bank, itu juga mutasi keluar bank. Mutasi, jadi mutasi kas keluar kas dengan mutasi kas bank keluar itu beda apa? Banknya ada berapa bank? Kamu kerjanya sama apa juga? Sekarang sama pajaknya. Jadi di dalam mutasi kas keluar itu ada wajib PPN.
itu bentuknya laporan persediaan atau gimana? Ya, laporan persediaan. Jadi kan kamu dulunya bukan persediaan tapi laporan jujurnya memang persediaan. Tapi ini list barang, persediaan barang, List persediaan. Jujurnya apa? iya. Yang buat siapa? Persediaan ini kurang bagus. Nggak apa-apa. Yang buat siapa? Kepala juga, apa yang ya, kebetulan kan ini memang bergerak di bidang farmasi. Wah, saudara ibarat farmasi. Iya, farmasi, bahan Kayak kalau baru ketemu. Kemudian terus bahan-bahan pokok, alat kesehatan kayak gitu. Oke, kalau farmasi kan berarti terkait banget sama kadaluarsa ya? Iya, Mana? itu Sistemnya jenis tadi kadaluarsanya apa barang ini? oh enggak ada sampai rinci seperti itu. Nanti mereka bisa ada jalur suntik atau benang, termometer, terus kayak tahu sini itu katanya. Dan Hanya itu toh, nggak ada kadaluarsanya apa? oh iya enggak ada, cuma ada nominal barang harga. Untuk kadaluarsanya biasanya cek ke gudang kayak ada apa? Memo itu kartu security atau Oh iya, karena namanya ini apa? Kelemahan dari farmasi pergudangan itu adalah di pokoknya perusahaan-perusahaan kayak supermarket itu harusnya di sistemnya udah jelas untuk kadaluarsa kapan. Nggak ada. kalau di situ enggak ada. Mungkin ada mungkin tapi di komputer kepala farmasinya atau apa di sistem farmasi kita kan beda divisi beda sistem. Beda divisi, beda sistem. Beda beda. Jadi Jadi sebenarnya belum pernah gitu. jadi sistemnya sama, cuma untuk isinya itu beda. Jadi divisi akuntansi itu sistemnya nggak bisa diakses sama. Nggak, maksud saya orang muda kan nggak tahu persis barangnya kadaluarsa atau nggak punya. Oh Iya. Malah orang muda nggak punya pengetahuan lagi itu kan aneh. ada Bu, di sistemnya dalam buku. Oh, tapi jenis gudang jenis yang baru nggak ada. Tulis tambahan enggak? Aku apa ya diperiksa sama DPKM. Kalau saya sebagai pemeriksa ya, ini kan benar gudang. Ada suntik 100, padahal bisa suntik kadaluarsa semua kan. Jadi gimana gitu betul ya? iya benar. Kalau saya jadi orang KAP, kalau eksternal auditor ke situ, saya pasti udah komplain duluan. Nah, bawa polisi hanya menunjukkan barang jarum suntik 100, padahal seharusnya ada kayaknya. Fisiknya Bu ya. Fisiknya. Lah iya, jadi apa ya? Harusnya kan jelas ya kadaluarsa suntik dari 100 itu yang kadaluarsa berapa? Dirinci gitu ya, udah kadaluarsa sama yang belum kadaluarsa kayak apa? Itu kan rawan banget karena kan anggarannya kan baru katanya. Ya, Tapi malah nggak ada ya. Itu kan jadi kelemahan. Mungkin mereka punya sistem masa Bu. Jadi kalau udah masa sekian itu udah otomatis mereka penghapusan persediaan atau apa. Iya mungkin ya, seharusnya anak-anak magang ini juga diberitahu. Sampai ke situ. Terus perusahaannya sih obat-obatan, pil apa sirup, apa sirup sakit panas, sirup apa batuk, ada 3 krat misalnya. Wes ngono tok. Apa gunanya informasi itu buat saya? Bahaya juga sih Bu itu. Loh makanya, benar nggak? Saya sebagai auditor itu loh, apa gunanya? Informasi Resikonya lebih tinggi. Resiko. Iya. Nah, itu jadi masuk kelemahan, kamu bisa tambahin di situ ya. Ya. Ya udah pokoknya itu aja ya. Monitoring juga ada, aku udah tahu oh dari sini, tapi tahin aja. Entah itu orang tidak dari hasil observasi, atau dari hasil dikasih tahu, atau dari hasil melakukan itu sendiri. Ya. Terus ya. Ojo, ayo pilih-pilih kok. Aku baca itu rasanya kamu tuh kok penyanyian hidupmu 4 bulan di sana gitu. Hidup.
fokusnya kerja jadi kira buat laporan tuh kayak ini ngawang gitu. Jadi lebih fokus kerja gitu. Kemana? Lebih fokus kerja, lebih fokus magang. Ada yang ini bikin kalian susah. Masuk di mana yang susah. Apa yang kamu lakukan? Terus tulisan. Selesai kan sana. Bener nggak? Iya kan? Mungkin yang dimaksud gini Bu, kalau misal mereka menceritakan itu kan bahasanya pasti kurang baku. Untuk problem. Bahasa yang Itu, kamu Bu. kayak sekarang bilang bahasa apa ini aku bilang bahasa AI. Karena apa? Bahasanya tuh bagus. Saya tulis aja nggak sebagus itu gitu. Padahal saya dokter loh. Ngerti nggak? Tadi siapa tanya? Di Vanda Bu. Dia bagus ngerti betul semuanya. Tapi tulisannya, saya bilang tulisannya tuh kaki. Wah, ya kan itu. Hidup manusia tulis pasti banyak kesalahan. Dan itu wajar. Karena manusia gitu loh. Tapi aja salah tipe loh ya. Kayak rutin kurang i, Rutan Bu. Jadi rutan. Betul nggak? Itu bukan itu kalau darah ya kan. Tapi kita nulis sampai anak saya itu ya. Kamu tahu nggak? Disertasi saya itu hampir 500 halaman. Itu ketika dicek plagiasi, kira-kira berapa plagiasi? Di bawah 1%. Iya Bu. Iya. Sampai teman-teman saya itu. Kan banyak citasi kutipan Bu. Oh, kutipan saya kan bukan kutipan langsung. Oh iya. Teman-teman saya itu rata-rata 80% ke atas. Pertama kali apa? Berhenti. Saya langsung 1% saja lebih 0, berarti Bu. kurang dari 1%. Tapi ada nggak Bu notasi nominalnya? Propotong ada. Oh, Sampai propotong itu hebat. ngeri. Kenapa? Saking membingungkannya tulisan saya. Jadi nggak ada kemiripan ya Bu. Iya, tulisan Ini saya nulis. uji kemiripannya sampai nggak ada. Iya, jadi aku dulu based on kepalaku gitu. Tulis pokoknya pokoknya saya kan eksperimen. Jadi kan eksperimen kan saya melakukan betul eksperimen. Jadi itu apa teman-teman tuh ya, iso ini ya. Kamu bahasa dulu tak dulu kali kamu bahasa udah langsung gimana apa? Nanti bakal Ngeri. Curi dari 1%. Disertasi loh Bu itu padahal. Disertasi. Iya. Sampai proposal saya sampai bingung. Dan ketika saya bilang anak saya, "Nak, kalau dok mau terjemahin apa? Skripsi mama atau disertasi mama udah bikin kesannya. Kesan itu sekitar 25 halaman." Kata anak saya, "Pusing mah aku bahasa Inggrisnya." Soalnya kalimatku tuh membingungkan. Mau subjeknya di predikasi sebelah mana? Mau predikasi di mana? Loh, disertasinya kok Inggris Bu? Disertasinya kok Inggris? Enggak, untuk artikel. Oh iya, artikel. Sekitar 25 halaman. J, 30 halaman. J, J. Saya pernah tuh terjemahin. Oh saya dia, saya padahal pokoknya dari bertranslate. Lu deh, bahasa mama itu bahasa ajaib. Ini bahasa Indonesia. Loh, jangan khawatir ya. Kamu nulis apa aja, that's fine. Ya, no problem. Yang penting kalimatnya itu bisa dipahami. Meskipun benar, kalimat meskipun bulat tapi orang paham. Yang penting SPOK-nya juga ya Bu. Nggak ada SPOK. Nggak ada. Dan ini ada intinya di situ. Oh, jadi orang tuh tapi paham. Makanya nggak pernah dibetulkan kalimatku karena baca itu paham. Tapi kalau di Inggris kan pusing. Karena bundelinya kata-kata sampai anakku pusing. Sampai apa waktu saya proofread itu, saya proofread itu bingung. Bayangin nggak? Proofread tadi sampai bingung.
sampai undefined mungkin Bu ya. Nggak terdefinisi sama sekali.